Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Kali ini gua mau ngobrol ringan amatiran soal Harry Maguire ya. Jadi ada dua alasan. Pertama adalah thank you nih ya, ada yang kirim bahan nih buat gua untuk membahas Harry Maguire dan juga mengusulkan untuk membahas seorang Harry Maguire. Jadi gua dapat ada beberapa bahan dan gua ya pelajarin ringan amatiran juga ya tentang sejarah atau background dari seorang Harry Maguire. Itu nomor satu. Nomor dua adalah memang sosok Harry Maguire ini kan sosok yang juga sering dibahas oleh banyak media, banyak pundit, baik itu dalam maupun luar negeri ya. Karena sosok kepemimpinannya ini sering dipertanyakan, kualitasnya secara individu pemain maupun secara kapten. Sebagai kapten Manchester United ini banyak dibahas, banyak didiskusikan, banyak dibincangkan ya kan. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan setelah era Premier League inilah kapten terburuk atau terlemah dari Manchester United. Penunjukannya tidak jelas, tidak punya dasar sebagai pemain yang cukup berpengaruh di Manchester United yang kalau gue bandingkan ya dengan beberapa kapten dari Manchester United sebelumnya, mungkin bisa jadi ada benernya ya kalau kita lihat siapa-siapa saja ini kapten dari Manchester United paling tidak setelah di era Premier League ini kan juga cukup menarik ya. Ada seorang siapa nih? Sebentar gua ngeliat ya. Ada seorang kalau dari Premier League ada Brian Robson, Steve Bruce, Eric Cantona, Roy Keane, orang-orang yang punya karakter semua ya. Gary Neville punya karakter juga. Nemanja Vidic, seorang fighter. Wayne Rooney, tidak usah disangsikan lagi. Michael Carrick, ada sosok leadershipnya juga. Antonio Valencia, Ashley Young, ya ini mungkin yang agak sedikit dipertanyakan. Dan sekarang seorang Harry Maguire ya. Kalau dari yang gue dapatkan bahan ini ya, kan Harry Maguire ini kita beli dengan cukup mahal dari Leicester. Kita beli dengan harga 87 juta euro di tahun 2019 ya. Di bulan Agustus. Yang uniknya dia ini datang pas di zamannya Ole Gunnar. Walaupun sebenarnya dia dipesan dalam tanda kutip oleh pelatih sebelumnya atau manajer sebelumnya, Jose Mourinho. Cuman justru datangnya pas zamannya Ole Gunnar Solskjaer setahun kemudian. Ini bisa dilihat di wawancara bersama Jose Mourinho, gue lupa ya, ada di YouTube ya pastinya. Nah sebelum di Leicester, dia ini membela Leicester tidak cukup lama, hanya 2 tahun saja nih. Sebelumnya dia memperkuat Hull City, lalu sempat dipinjamkan juga ke Wigan. Nah bagaimana nih, ini ada fakta-fakta menarik soal Kapten Harry Maguire ya. Jadi pada tahun 2011 ini dia terdegradasi ke Championship. Tahun 2012 dia ini bersama Sheffield United, dia pernah juga bermain di Sheffield United ya, memperoleh posisi ketiga. Lalu 2013 dia ini dijual ke Hull City. Lalu di tahun 2014 ini dia performanya tidak cukup bagus bersama Hull, lalu dipinjamkan ke Wigan. Pada saat itu Hull City terdegradasi dari Premier League. Wigan terdegradasi ke Championship. Lalu tahun 2015 Hull ini promosi ke Premier League melalui jalur playoff. Dan Harry Maguire ini waktu tampilnya cukup minim di tahun 2015 ya. Tahun 2016 ternyata degradasi. Dan ketika itu Harry Maguire tampil cukup sering. Dan manajernya pada saat itu dari seorang Hull, untuk Hull adalah seorang Mike Phelan. Wow, ketemu lagi ternyata ya di Mike Phelan di Manchester United ini. Tahun 2017 Harry Maguire pindah ke Leicester City. 2 musim sebelumnya Leicester City ini juara, ya kan? Lalu setelah mendapatkan Harry Maguire, ya ternyata posisinya cukup turun drastis ya. Mereka finish di peringkat ke-9. Tahun 2019 Harry Maguire pindah ke Manchester United. Manchester United finish 33 poin di belakang Liverpool ya. Cukup banyak juga ya.
Lalu ada poin-poin yang juga menarik tentang Harry Maguire ya, seperti kayak dia tidak pernah, kalau tidak salah dia tidak pernah jadi kapten bahkan ini ya. Wow, cukup menarik kalau tidak salah ini ya. Manchester United ini Manchester United sekarang ini cukup lama ini tidak pernah clean sheet, dan ini tidak pernah clean sheet di Old Trafford ya, di pertandingan cukup sering, dan ini dalam 142 tahun. Wow, dimana Harry Maguire tampil cukup banyak di pertandingan ini. Wow, fakta menarik juga ya. Karena memang kita ini kalau bermain kandang ini cukup buruk, dan ini sebenarnya performa kandang kita yang cukup buruk ini kan sudah dari bahkan kalau nggak salah 2 musim lalu ya, dimana kita punya rekor mentereng ketika kita bermain away, tapi ketika kita bermain di kandang sendiri justru berantakan ya. Burnley tidak pernah menang di Old Trafford sebelum Harry Maguire main. Arsenal tidak pernah menang di Old Trafford selama 14 tahun sebelum Harry Maguire bermain. Aston Villa tidak pernah menang di Old Trafford selama 12 tahun sampai dengan Harry Maguire bermain. Jadi intinya sih kalau gue ngelihat ini dari bahan yang disampaikan ke gue ini, thank you ya by the way yang sudah kirim bahan ini. Memang Harry Maguire banyak sekali memberikan efek negatif ke Manchester United, artinya penampilan dia ya di tim. Dan kalau dilihat di tim-tim dia sebelumnya memang betul. Nah, kalau gue lihat pembelian dari seorang Harry Maguire di tahun 2019 ini cukup unik ya. Kenapa? Karena itu tadi Manchester United membayar cukup banyak ya, sejumlah berapa nih yang masuk, berapa sebentar, 87 juta kalau tidak salah, sekitar segitu ya, benar 87 juta. Ketika itu kita juga membeli Daniel James, memberi Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, lalu di bulan Januari datang seorang Bruno Fernandes. Nah, pada saat itu kalau gua ngelihat memang sepertinya tim manajemen atau tim kepelatihan ini ingin memperbaiki lini belakang dari Manchester United. Terbukti yang kita datangkan Harry Maguire dan juga Aaron Wan-Bissaka yang sama-sama memiliki posisi di lini belakang, dan mereka memang dibeli dengan harga yang cukup mahal dan dibeli sebagai memang untuk diproyeksikan sebagai pemain inti. Bagaimana prestasi pada saat musim tersebut? Manchester United finish di peringkat ke-3. Memang betul kita berselisih 33 poin dari juara Liverpool, yang pada saat itu memang Liverpool tampil cukup sangat luar biasa. Tapi jangan lupa kita berhasil finish di atas Chelsea dan juga Leicester City. Bagaimana rekor gol atau rekor kebobolan dari Manchester United? Kita kebobolan 36 gol. Juaranya Liverpool kebobolan 33 gol. Manchester City kebobolan 35 gol, kita 36 gol. Jadi kita ranking 3 terbaik pertahanannya. Memang betul, gol yang dicetak itu permasalahan kita pada saat itu, karena kita hanya mencetak 66 gol, jauh dibandingkan Liverpool 85, jauh banget dibandingkan Manchester City 102, kalah dari Chelsea 67, bahkan Leicester City mampu membuat gol lebih banyak ya. Mereka bikin 67 gol, kita cuma 66. Nah, jadi menurut gua between yes or no. Nah, itu pada saat musim berapa nih? 2019. Bagaimana musim 2021? 2021 kita finish di peringkat ke-2 di bawah Manchester City. Ini kan musim lalu. Di mana pada saat itu Harry Maguire juga tampil dengan tidak bagus ya di pertandingan-pertandingan awal. Kita kalah menghadapi Crystal Palace, kita kalah menghadapi Tottenham 1-6 pada saat itu kan. Baru kita bangkit ketika kita menang tandang menghadapi Newcastle 1-4, di mana Harry Maguire mencetak gol pembuka di menit ke-23. Setelahnya kita tampil cukup perkasa ini, cukup jarang kalah. Nah, kita baru masuk ke periode kekalahan ini ketika masuk bulan Mei, di mana kita kalah menghadapi Leicester, kalah menghadapi Liverpool, seri menghadapi Fulham. Pada saat itu memang Harry Maguire cedera. Kalau gue melihat begini ya, dari data yang disampaikan, data yang juga dilihat, bahwasanya Harry Maguire ini pemain yang, dan juga ini ya, musim ini dimana ya dia tampil buruk lah dari awal musim sampai dengan sekarang di berbagai kompetisi yang dia mainkan. Maksud gue begini, Harry Maguire ini konsistensinya ini jelek ya kalau gue pikir. Karena
ketika dia datang di Manchester United paling tidak 1,5 musim ke belakang sebenarnya penampilannya tidak jelek-jelek banget. Dia mampu ya menggalang lah lini belakang Manchester United walaupun tidak jadi yang terbaik. Cuman begini, kalau gue bandingkan dengan pemain-pemain belakang yang lain ya, langsung aja gue tatap karena memang harganya cukup tinggi kan ini Harry Maguire 87. Siapa sih pemain belakang yang harganya juga mahal juga? Gue langsung head to headin dengan seorang Virgil van Dijk. Virgil van Dijk ini pemain bagus, cuman yang membedakan antara Virgil van Dijk dan juga Harry Maguire konsistensinya. Konsistensi Virgil van Dijk ini jauh lebih stabil dibandingkan dengan Harry Maguire. Ini bisa dilihat bagaimana Liverpool cukup kesulitan musim lalu ketika kehilangan Virgil van Dijk. Sebenarnya sama juga sih, Manchester United pun juga demikian. Cuman ketika musim ini Virgil van Dijk sudah bisa tune in, dia bisa langsung tune in. Jadi elemen yang sangat penting di lini belakang Liverpool sehingga saat ini rekor gol kebobolan Liverpool ini cukup mentereng ya bandingkan dengan seorang Harry Maguire yang pada saat musim lalu sebelum dia cedera sebenarnya penampilannya kan bagus. Cuman setelahnya ini menurun ya. Dan gua nggak tahu ada apa ini. Apakah dia banyak juga dibahas kan di beberapa media mengatakan kalau dia ini beda sekali setelah selesai dari Euro. Apakah dia masih kelelahan atau seperti apa? Karena pada saat itu memang pemain-pemain ini kan memang setelah tampil kalau ada turnamen negara di musim panas, pemain ini kan sebenarnya kayak jet lag. Karena apa? Yang tampil bersama tim nasionalnya. Karena kan waktu istirahatnya sangat sedikit sekali. Apakah ini faktornya? Atau ada faktor lain kan kita tidak tahu. Yang jelas penampilan dia ini sangat-sangat ngedrop. Itu nomor 1 secara penampilan individu. Nomor 2, gua melihat Harry Maguire sebagai kapten Manchester United sering sekali melakukan blunder dalam terutama musim ini di beberapa pertandingan terakhir. Konferensi pers yang tadi menghadapi Villarreal, jawabannya menurut gua tidak menunjukkan jawaban seperti seorang kapten yang punya karakter. Ya, dia menurut gua jawabannya sering aneh lah menurut gue. Jawabannya aneh, bahkan bisa jadi diartikan macam-macam. Coba bayangin, bisa aja orang kalau ngelihat tadi interview bersama Michael Carrick, maksudnya dia ketika menjawab pertanyaan dari wartawan itu bisa aja diartikan, oh jangan-jangan kamu punya peran juga nih. Nah begitu ya kan. Belum lagi soal dia foto ketika Manchester United habis kalah menghadapi Watford ya kan. Konon foto itu diambil di Sheffield. Hal-hal seperti demikian. Lalu bagaimana dia ini memotivasi pemain di lapangan. Itu kan juga sering sekali kalau kita lihat atau gue lihat itu kan sebenarnya aneh ya. Gimana kita tampil menghadapi tim musuh bebuyutan seperti Liverpool, seperti Manchester City. Pemain ini bisa tidak termotivasi. Gue membayangkan kalau pada saat itu kaptennya seorang Roy Keane aja katakan. Atau bakal Gary Neville, pemain yang punya karakter, yang tahu ya. Mungkin sih gue pikir mereka kan udahlah gak apa-apa kita kalah, tapi yang penting kita main habis-habisan di atas lapangan. Jadi kita kalah teknik gak apa-apa, kita ajak mereka main fisik. Artinya ya main fisik, tackling keras mungkin ya kan, adu badan, diajak main cepet. Pokoknya itu tadi benar-benar pakai fisik karena mungkin kalah tenis. Seandainya ya, ini hanya berandai-andai aja dengan amatiran ala gue, mungkin akan seperti itu. Tapi ini kan tidak. Dan ya dari situ sih gue mempertanyakan, karena kapten ini kan faktor peran yang cukup penting sih sebenarnya di lapangan. Karena banyak yang bilang kan kapten ini sebenarnya wakil pelatih atau manajer di atas lapangan. Dan again kalau gue ngelihat daftar kapten yang paling tidak ya beberapa kapten yang kita punya, Roy Keane, Gary Neville, Eric Cantona, Wayne Rooney, Michael Carrick, itu kan sosok-sosok semua yang punya karakter. Dan ini yang tidak gue lihat di seorang Harry Maguire. Cuman again, seperti yang gue pernah bahas juga di video gue, apakah akan ganti kapten, ini juga tidak mudah. Kenapa? Karena pada sejarahnya pergantian kapten di Manchester United ini selalu terkait dengan pemain itu selesai di Manchester United, keluar gitu atau pensiun. Nah itu baru ban kaptennya ini berpindah ke pemain selanjutnya. Kecuali seorang Gary Neville pada saat itu pindah ke Nemanja Vidic, karena pada saat itu Gary Neville dia mengalami cedera yang membuat dia jarang bermain dan tidak masuk akal seorang kapten tidak bermain ya kan, atau jarang bermain. Jadi makanya dia dengan legowo, dengan rela
memberikan ke Nemanja Vidic. Itu kalau di Manchester United. Tapi kalau kita ngeliat di tim lain seperti kayak Arsenal, Granit Xhaka kan dicopot dalam tanda kutip band kaptennya ya kan. Apakah ini juga berarti kita bisa juga melakukan, ya menurut gue sih ringan amatiran ala gue ya. Kalau seandainya mau ada pergantian kapten, sebenarnya dengan selesainya Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United ini ada momentum nih. Karena walaupun ad interim, tapi ini kan dalam tanda kutip baru nih manajernya, ya kan? Bukan orang lama. Jadi bisa aja sih ada keputusan-keputusan baru yang mengikuti setelah itu. Salah satunya adalah pergantian kapten, karena gua termasuk yang meragukan kapasitas seorang Harry Maguire sebagai kapten Manchester United. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat. Bye.